Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini pada seri mata kuliah logika pemrograman. Pada video kali ini kita akan bahas tentang proyek sederhana tentang aplikasi pencatatan penjualan. Ini adalah sekedar contoh untuk memberikan gambaran bagaimana sebuah aplikasi bisa kita buat dengan bahasa pemrograman Python. Baik, kita mulai bahwa di sini kasusnya adalah tentang sebuah warung kelontong atau minimarket, dimana kalau kita lihat kurang lebih gambaran datanya seperti ini. Jadi ada nama barang, kemudian harga dan stoknya. Nah, suatu saat warung tersebut ingin merekap data-data pembelian. Nah, jadi data yang dikumpulkan nanti ada nama customernya siapa, nama barang, jumlah yang dibeli ada berapa, dan tagihan yang diberikan ke customer tersebut. Nah, ini tabel ini paling tidak Anda sudah tergambar. Ini adalah dictionary, di mana di setiap header dari setiap kolom itu adalah kunci dan baris yang ada di bawahnya adalah elemennya. Baik, langkah pertama kita mau buat dulu datanya nih, dictionary-nya untuk data barang. Pertama kita buat satu variabel, ini adalah dictionary ya. Kita mau buat misalnya nama barang, kita buat dulu elemennya ada air, kemudian ada squid, coklat, dan ada teh. Kolom selanjutnya atau ada kunci selanjutnya adalah harga. Harga misalnya air harganya 3.000, kemudian biskuit 5.000, coklat 8.000, dan teh harganya 4.000. Kemudian kita punya key satu lagi, yaitu stok. Stok ini saya samakan 10 semua. Oke, kemudian kita jalankan. Jadi di dalam data ini kita mau buat dulu ini ya, data yang dimiliki oleh warung kelontong tadi, list harga barangnya. Kemudian kita juga siapkan dulu data ini, tapi kosong. Jadi elemennya ini hanya gambaran saja, tetapi pada saat belum ada pesanan maka kita sebut ini data transaksi. Data transaksinya masih kosong, ini tidak berubah dictionary ya. Jadi pertama adalah customer, kosong. Kemudian ada nama barang, masih kosong juga. Ada jumlah, kosong, dan tagihan ini juga masih kosong. Baik, data sudah ada isinya, ada list barang-barangnya, terus harga dan stoknya. Sedangkan data transaksi masih kosong, tetapi kita sudah punya kerangka untuk datanya. Baik, selanjutnya kita mau buat aplikasi ini itu mampu
menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah sempat singgung ada perintah input. Kita akan gunakan perintah input ini untuk menginputkan nanti pesanan untuk di sini ya, untuk data transaksi. Baik, sekarang saya buat variabel namanya kas. Ini adalah untuk input nama ya. Jadi saya buat prolognya, masukkan nama customer. Oke, kemudian ada barang. Ini input. Kemudian masukkan nama ya, nama barang yang ingin dibeli. Kemudian ada jumlahnya. Jadi begini, ibaratnya seorang kasir, dia hanya menginputkan ke dalam aplikasi kita nama customernya, kemudian nama barangnya apa yang dibeli, kemudian jumlahnya berapa. Untuk tagihan nanti sistem akan secara otomatis menghitung. Nah, maka di sini satu lagi itu cuma jumlahnya. Nah, kalau Anda sudah mencoba fungsi input, ternyata hasil inputan itu tidak bisa diolah ke dalam penghitungan, karena secara default input itu nanti hasilnya berupa data string. Kalau kita buat seperti ini, misalnya jumlah yang ingin dibeli, maka nanti ketika variabel HTML ini kita libatkan dalam penghitungan, nanti tidak akan bisa diproses karena secara default perintah input seperti ini itu nanti akan bentuknya berupa string. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengkonversi tipe string tadi ke dalam sesuatu yang bisa dihitung? Maka kita harus konversi ke dalam bentuk integer. Perintahnya seperti apa? Kita buat int seperti ini. Oke. Kita ubah ke dalam integer. Nah, di sini tagihan tidak perlu diinput karena nanti tagihan akan otomatis dihitung ya. Oke, sekarang ini kita coba jalankan. Jadi nama customer, misalnya nama barang yang ingin dibeli, air, jumlahnya 3000. Jumlahnya 1 ya. Sekarang kita cek apakah HTML plus 1. Oke, dia bisa dihitung. Oke. Kemudian logikanya begini. Pada sebuah proses transaksi di kasir, kasir akan menangani banyak customer, maka kita tidak bisa menuliskan sekian banyak perintah kita munculkan berkali-kali, karena nanti akan sangat merepotkan ya. Setiap datang satu customer kita harus tulis 3 perintah. Nah, bagaimana jika ada 3 customer yang datang? Maka kita inputkan 9 perintah, dan ini sangat tidak efisien. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana untuk membuat fungsi, dan manfaat fungsi salah satunya adalah untuk membuat algoritma kita menjadi lebih efisien. Baik, sekarang kita buat kita rangkum perintah input ini ke dalam sebuah algoritma yang bisa
digunakan untuk berkali-kali input gitu ya. Oke, kita buat algoritmanya dulu, baru setelah itu kita rangkum ke dalam fungsi. Baik, misalnya kita buat variabel n gitu ya. Nanti misalnya kasir, dia melihat dulu barang yang dibawa oleh seorang customer kira-kira ada berapa jenis gitu ya. Jadi dia masukkan, kemudian dia input satu-satu berdasarkan jenis barangnya yang ingin dipesan oleh customer. Maka kita inputkan dulu, kemudian prolognya adalah berapa jenis barang. Kemudian karena ini adalah jumlah atau mau kita libatkan dalam hitungan, maka kita konversi dulu ke dalam int. Baik, kemudian for i in range n. Jadi i itu nanti akan berulang sesuai dengan berapa jenis barang yang dibeli. Nah, maka ini kita masukkan. Baik, logikanya seperti ini. Kalau tadi kita tetap menggunakan perintah yang di atas ini, maka nanti ketika ada customer membeli 5 jenis barang, itu ya, mungkin jenis pertama jumlahnya 2, jenis kedua jumlahnya 3, dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan ada misalnya 5 jenis barang. Nah, kalau ada 5 jenis barang, maka logikanya 3 perintah ini akan kita lakukan. Maka nanti akan muncul 15 baris, 3 kali 5, dan itu sangat tidak efisien. Nah, ini kita ringkas dengan menggunakan perintah for. Oke, sekarang kita buat ini ya. Jadi logikanya proses input nanti akan diulang sebanyak berapa kali atau berapa jenis barang yang diinputkan tadi. Baik, sekarang kita mau simpan dulu data ini ke dalam sebuah variabel, kita sebut namanya variabel pesanan. Pesanan ini saya buat dalam bentuk list. Nah, logikanya sebelum disimpan di dalam data ini, data transaksi, dia akan disimpan dulu dalam bentuk list pemesanan. Setelah direkap dalam list pemesanan, maka akan dimasukkan ke dalam data ini, data transaksi. Nah, di sini Anda mungkin memiliki algoritma yang berbeda dari saya, silahkan. Jadi saya contohkan dulu pesanan, saya append, ada yang nanti akan diisi. Saya buat urutannya kas, kemudian barang, dan jumlah. Oke, kemudian saya run. Nah, misalnya ini, berapa jenis barang? Ada 3 misalnya. Masukkan nama customer. Nah, misalnya nih, customer namanya Ahmad. Dia membeli 2 jenis barang. Air, jumlahnya 2. Dan dia juga membeli biskuit, gitu ya. Itu namanya sama Ahmad. Dia membeli biskuit, jumlahnya 1. Kemudian ada
ada lagi misalnya ya, Ahmad dia membeli coklat jumlahnya oke. Sekarang kita cek pesanan kita. Oke, ternyata di sini yang tersimpan hanya yang terakhir nih. Kira-kira kenapa penyebabnya? Kalau kita lihat di for ini kita perlu jorokkan, karena kalau di sini dia berada sejajar dengan for, artinya dia akan menunggu for ini selesai dulu baru pesanan di append. Nah, karena di sini pesanan yang di append adalah setelah for selesai, maka variabel ini adalah variabel pada saat kondisi loop, kondisi terakhir. Nah, bagaimana ketika ada 3 customer atau 3 jenis barang, tiga-tiganya bisa masuk ke dalam data pesanan, maka kita jorokkan. Oke, sekarang kita run. Berapa jenis barang? Misalnya 3. Ini ada Ahmad. Kemudian barang yang ingin dibeli air, jumlahnya 2. Oke, misalnya Ahmad dia membeli beberapa jenis barang yang berbeda dengan jumlah yang berbeda juga. Misalnya dia membeli biskuit, jumlahnya 3. Dan Ahmad dia juga membeli coklat, jumlahnya 1. Oke, sekarang kita run. Nah, dari pesanan di sini tiga-tiganya sudah masuk. Nah, nanti kita pengennya pesanan ini kita olah dulu untuk muncul tagihannya. Nah, setelah muncul tagihan kita hitung, baru satu persatu disimpan di dalam dictionary data transaksi tadi, disimpan di sini. Oke. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah bisa input beberapa kali hanya dengan 1 kali run perintah. Nah, mari kita buat algoritma untuk menghitung tagihan per jenis barang berdasarkan jumlah dan harga satuan. Nah, berarti nanti pesanan di setiap list yang ada di dalam ini itu nanti kita akan append. Append-nya adalah jumlah tagihan. Untuk mencari tagihan berarti kita harus cari tahu jumlah yang dibeli berapa, dan kita harus lihat dulu di dalam dictionary tadi. Kalau ternyata ada biskuit, maka biskuit ini berarti harganya berapa satuannya? 5.000 dan seterusnya. Baik, kita buat sintaksnya. For i in range, misalnya len data. Oke, sekarang saya mau cek nih di dalam data yang di atas tadi, data toko tadi ya, data len data. Kemudian saya hanya mau lihat pada kolom nama barang. Oke, karena kunci kita nanti untuk mencari tahu harga adalah berdasarkan nama barang, air, biskuit, coklat. Oke, kemudian saya lanjutkan. For i in range len pesanan. Jadi logikanya pada data ini, data nama barang, harga dan stok atau data toko tadi, nanti saya perintahkan sintaks Python untuk mengeksplor
semua elemen yang berada di dalam kunci nama barang. Itu ya. Begitu juga nanti Python juga saya minta untuk mengekspor semua elemen yang berada di dalam pesanan. Itu ya. Jadi semua elemen ini nanti akan dicek satu-satu. Nah, logikanya jika pada pesanan kesekian indeks ke-1 jika sama dengan sesuatu yang ada di nama barang, nanti akan ketahuan dulu indeksnya. Jadi misalnya pada pesanan indeks ke-0 untuk indeks ke-1, jadi pesanan indeks ke-01 misalnya adalah air di sini nanti akan dicari di nama barang sini. Oh, ternyata ketahuan bahwa air adalah indeks ke-0 pada kunci nama barang, maka indeks ke-0 nanti akan jadi referensi kita untuk melihat harga di sini. Harga berarti indeks ke-0 juga, maka 3000. Harga air sama dengan 3000. Baik, kita lanjutkan ke sintaksnya. If data pada elemen yang berada di bawah nama barang pada saat ke I, maaf, ini harusnya J. Nah, nama barang, jadi I itu tadi kan bergerak dari indeks ke-0, 1, 2, 3. Jadi I itu bergerak dari arah ini ya, air sampai dengan teh. Oke, ini ya, I bergerak dari 0 sampai sekian pada kolom nama barang, dan C adalah variabel yang bergerak dari 0 sampai akhir data di pesanan. Berarti nanti 0, 0, 1, dan 2. Oke, kita lanjutkan. Jika diketahui pada kolom nama barang pada indeks ke I itu ternyata kok sama dengan pesanan pada saat D indeks ke-1. Indeks ke-1 itu maksudnya ini, air, biskuit, dan coklat. Semua ini adalah indeks ke-1 dari indeks ke J. Maka yang dilakukan adalah variabel 6 ini untuk tadi ya, referensi indeks ke berapa. 6 sama dengan 6 sama dengan I. Kemudian tagihan kemudian tagihan sama dengan pesanan D 2, karena di sini saya mau ambil kuantitasnya, kuantitas dari setiap pesanan indeks ke J dan indeks kedua, indeks ke J yang kedua. Oke, saya kalikan dengan data pada kolom harga indeks ke 6, indeks ke 6 tadi ya. Oke. Kemudian di pesanan data J ya, append. Nah, nanti ini perintah untuk menambah setiap ini ya, setiap elemen di pesanan. Jadi ditambah satu elemen lagi, yaitu tagihan yang sudah kita dapat dari penghitungan detik. Oke, sekarang kita run. Baik, kemudian kita coba pesanan
Ya, sekarang tagihannya sudah muncul. Air tadi satuannya 3000, itu sudah masuk ya, 3000 kali 2 dan seterusnya. Baik, ini adalah pesanan. Nanti pesanan ini yang akan kita masukkan ke dalam data rekap, data transaksi yang di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. For i, sekarang kita inputkan ya, inputkan ke data transaksi. For i in range plan pesanan, kemudian dari data transaksi untuk i customer akan saya append dengan pesanan ke i pada indeks ke 0. Oke, semua yang ada di sebelah sini adalah indeks ke 0 dan i itu berjalan dari 0, 1, dan 2. Oke. Ini saya copy untuk mempersingkat penulisan saja. Nah, sekarang saya mau simpan ke kolom-kolom yang dengan nama header yang berbeda, dengan nama key yang berbeda. Nah, sekarang di sini saya tinggal edit indeksnya ke berapa. Oke. Nama barang indeks ke-1, jumlah indeks kedua, tagihan indeks ketiga. Oke. Nah, setelah ini kita run, kemudian kita coba transaksi apakah sudah masuk. Ya, ternyata sudah masuk. Yang tadinya di atas masih kosong, di bawah setelah menggunakan perintah ini data transaksi sudah bertambah. Nah, ini semua sebenarnya bisa kita ringkas dalam sebuah fungsi. Nah, kalau di sini ternyata punya kesamaan. Jadi bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya adalah proses pembuatan pesanan. Maka bisa kita kasih nama gitu ya. Kita bisa berikan namanya F buat pesanan. Nah, F buat pesanan ini saya rasa nggak perlu inputan. Nah, input itu nanti akan dijalankan oleh perintah yang sudah kita tulis di atas tadi. Oke, jadi kita bisa pindahkan algoritma yang sudah kita tulis di atas ke dalam dev buat pesanan. Oke, kita coba ambil. Oke, ini kita simpan. Oke, kita masukkan ke sini. Jangan lupa biasanya dia akan bergeser ke kiri. Karena ini dev, maka kita pastikan bahwa algoritma yang sudah kita buat masuk ke dalam fungsi dev. Oke. Kemudian ini tadi yang pembuatan pesanan. Nah, karena pesanan tentu harus ada tagihan ya. Nah, tadi kita juga sudah buat fungsi tagihan atau algoritma penghitungan tagihan yang ini. Kemudian kita pindah ke dari dev pesanan, buat pesanan. Oke, jangan lupa kembali indentasinya. Baik. Kemudian dari sini saya kembalikan pesanan. Oke, kita sudah buat algoritma yang sudah kita rancang di atas tadi. Ini ibaratnya coret-coretan, dan ini yang sudah
kita fixkan dan kita beri nama fungsi buat pesanan. Baik, nah dari sini prosesnya belum selesai. Tadi kita baru menghasilkan pesanan, sedangkan kita butuh satu proses untuk mengupdate data yang ada di atas tadi, data transaksi, seperti yang sudah kita lakukan di atas di sini. Nah, ini kalau kita buat gitu ya, buat fungsinya, mungkin kita bisa berikan nama def update transaksi. Nah, inputannya adalah data transaksi. Ini maksudnya adalah data awal tadi. Saya akan modifikasi dengan data pesanan. Ya, logikanya begitu. Data transaksi itu yang awal tadi. Kemudian saya butuh referensi awal dan saya juga membutuhkan pesanan, hasil dari output dari ini buat pesanan tadi. Atau begini, data transaksi ini tetap kita butuhkan, kerangkanya kita butuhkan, dan isinya itu adalah dari variabel pesanan yang tentunya sudah dilengkapi elemen tagihan tadi. Oke, kita tinggal copy saja sudah kita buat di atas. Baik, jangan lupa indentasinya kita kemudian return data transaksi. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah buat dua fungsi utama nih. Fungsi pertama adalah pembuatan pesanan. Jadi Anda bisa ilustrasikan buat pesanan ini adalah sebuah tombol itu ya, sebuah tombol. Kalau kita klik, dia akan meminta inputan dari kasir berapa jenis barang, kemudian nanti teknisnya dia akan menginputkan data-data yang ada di sini. Kemudian setelah buat pesanan, update transaksi ini juga Anda bisa ilustrasikan ada tombol gitu ya. Kalau kita klik, langsung data pesanan tadi akan disimpan ke dalam data transaksi. Nah, setelah ini kita buat agar lebih rapi ya. Kita buat namanya adalah simple apps. Oke, simple apps. Kemudian saya functions. Ada functions, kemudian ini untuk kodenya nanti untuk functions, dan ada apps-nya. Baik, nanti ini untuk lebih mempermudah kita untuk menggunakan program kita sendiri gitu ya, daripada seperti yang sebelumnya. Ini kan sebenarnya hanya coret-coretan, tetapi hasil fix akan lebih baik jika kita kelompokkan. Nah, ini untuk penulisannya seperti apa. Jika Anda lupa bagaimana cara membuat seperti ini, Anda bisa lihat kembali video yang paling awal, pengenalan Google Colaboratory. Baik, sekarang kita tinggal pindahkan fungsi yang sudah kita buat ke dalam ini, functions. Kita gabungkan di satu sini.
Baik, sekarang nah ini kalau kita lihat juga lebih lebih rapi gitu ya. Ini ada function, jadi kalau mau kita cek nih ada berapa functions nih di aplikasi kita tinggal buka. Oh, ada buat pesanan sama ada update transaksi. Baik, nah sekarang bagaimana dengan apps ini kita mau gunakan untuk menggunakan aplikasi atau fungsi-fungsi yang sudah kita rancang di atas. Nah, apps ini tentu tidak lepas dari data tadi, karena ini adalah modal awal kita. Ini aplikasi kita bisa jalan. Ya, Anda bisa kasih keterangan, misalnya ini adalah data yang dimiliki toko. Oke, ini untuk lebih mempermudah kita. Kemudian kita juga harus punya data transaksi. Ini kita bisa berikan keterangan data seluruh transaksi yang direkam di aplikasi. Oke. Jadi modal awalnya 2. Yang function tadi jangan lupa di run. Nah, 2 ini adalah yang paling penting, karena nggak ada 2 data ini program kita nggak akan bisa jalan, karena di proses penghitungannya maupun di rekapitulasinya kita membutuhkan 2 dictionary ini. Baik, sekarang kita tadi punya 2 fungsi, buat pesanan dan update transaksi. Langkah awal adalah kita buat pesanan dulu. Kita bisa simpan output di fungsi buat pesanan ke dalam variabel namanya pesanan. Buat pesanan. Untuk menggunakan fungsi pesanan kita butuh inputan apa? Kalau di sini di atas kita tidak butuh inputan apa-apa, jadi hanya kita jalankan. Nanti otomatis sistem akan meminta kita untuk menginputkan sesuatu, karena di dalam algoritmanya kita memberikan sintaks input, beberapa kali input tadi. Baik, sekarang kita run. Berapa jenis barang? Misalnya 2. Nama customer, value. Dia membeli liquid. Jumlahnya ada 2. Kemudian value juga. Dia membeli 2 jenis barang, 1 biskuit, 1 coklat. Oke, coklat dia membeli 3. Oke, sekarang sudah disimpan di dalam variabel pesanan. Bisa kita cek. Oke, pesanan sesuai dengan apa yang kita harapkan nih outputnya. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi yang sudah kita buat selanjutnya adalah update transaksi. Baik, sekarang kita pakai fungsinya update transaksi. Kita cek dulu inputannya apa. Di sini butuh data transaksi. Data transaksi ini. Data transaksi. Kemudian kita butuh inputan pesanan. Tadi kita sudah buat pesanan di sini. Pesanan. Oke, sekarang kita run. Nah, ini adalah data transaksi akhir setelah dilakukan update pesanan. Nah, bagaimana jika ada customer selanjutnya yang datang? Maka kita bisa lakukan, kita tinggal copy ini sekali lagi, misalnya buat pesanan.
dapat jenis barang cuma cukup satu saja, namanya Ahmad, dia beli teh, jumlahnya oke. Sekarang sama, setelah buat pesanan maka langkah selanjutnya adalah update transaksi. Nah, sekarang di data transaksi sudah bertambah nih, ada satu customer lagi yang sudah tercatat di sistem, namanya Ahmad, membeli teh jumlahnya 2 dan tagihannya ada 8.000. Baik, ini kurang lebih gambaran dari project sederhana. Anda bisa kembangkan ini jauh lebih baik. Ini adalah contoh paling minimal begitu ya. Anda bisa kembangkan lagi. Contohnya beberapa peluang antara lain di sini tadi ada stok gitu ya. Ini Anda bisa manfaatkan. Kalau bisa sih stok juga ikut terupdate gitu ya. Ketika ada orang membeli biskuit jumlahnya 2, maka stok di sini tidak harusnya tidak tetap 10 gitu ya. Dia kan akan berkurang sejumlah berapa barang yang dibeli. Ada lagi mungkin kita bisa mencetak struk pembelian nih berdasarkan kasir itu input pada tanggal berapa, jam berapa, kemudian nanti akan muncul data yang siap untuk dicetak. Kemudian bisa juga Anda kembangkan aplikasi ini misalnya untuk pemberian poin kepada customer-customer yang telah berbelanja lebih dari nilai tertentu gitu ya. Ini biasanya banyak digunakan di misalnya mall-mall, atau juga pemberian diskon untuk pembelian jenis barang dengan jumlah tertentu. Jadi kalau misalnya ada yang beli biskuit lebih dari 4, maka dia akan dapat diskon sekian persen. Maka total tagihan tidak lagi jumlah dikalikan dengan harga, tetapi jumlah dikalikan harga dikali dengan diskon yang berlaku. Nah, kemudian ini tidak membatasi project-project, itu bisa macam-macam, tidak membatasi hanya sekedar transaksi jual beli, tetapi Anda juga bisa ambil contoh-contoh menarik lain seperti sistem parkir. Bagaimana aplikasi bisa menghitung total tarif parkir, jadi berdasarkan jenis kendaraannya, kemudian parkirnya di tempat VIP atau reguler, kemudian berapa lama dia parkir, yaitu dengan mencatat misalnya kapan waktu dia memencet tombol sistem parkir, kemudian sampai kapan dia check out. Atau bisa juga proses pengambilan mata kuliah, Anda bisa coba buat aplikasinya. Kemudian ada beberapa aplikasi lain seperti peminjaman buku, persewaan buku gitu ya, dengan mencatat tanggalnya, kemudian durasi peminjamannya berapa lama, jenis bukunya apa, apakah dia member atau bukan. Nah, Anda bisa kembangkan ke sana. Kemudian persewaan mobil, bahkan ojek online, Anda bisa buat project sederhananya. Nah, kemudian analisis-analisis sederhana yang bisa Anda lakukan sebenarnya mungkin cukup bisa memulai dari penghitungan rata-rata. Misalnya kalau tadi kasus ini, transaksi ini adalah berapa sih rata-rata orang itu membeli biskuit, atau misalnya berapa rata-rata pembelian dari sekian banyak orang, berapa sih nilai rata-ratanya gitu ya. Jadi selain rata-rata, Anda juga bisa mengeksplorasi tentang mediannya, kemudian modus, atau bahkan persentase. Jadi kurang lebih hanya itu saja analisis yang mungkin Anda bisa mulai lakukan.
project ini tidak menutup kemungkinan untuk Anda bisa berkreasi lebih baik lagi. Baik, video ini saya cukupkan. Selamat mencoba project-project lain yang lebih baik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.